Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan tambahan dalam perjalanan kehidupan kita, tambahan karunia-karunia, tambahan petunjuk, tambahan kesempatan yang menjadikan peluang-peluang kita untuk selalu menambah bekal dalam kehidupan ini untuk kita bawa kepada kehidupan yang sesungguhnya menjadi lebih banyak. Ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Bahwa manusia itu oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti perintahnya. Membersihkan ketaatan. Menguatkan ketakwaan. Dan kemudian sampai pada sebuah kondisi kita dekat ya, dengan berbagai kebaikan. Karena itu merupakan fitrah manusia. Ramadan juga memberikan sebuah gambaran bahwa barang siapa mempunyai ketundukan jiwa terhadap perintah Al-Khaliq yang menciptakan kita, maka dia akan bisa membawa perjalanan kehidupannya dengan maksimal, produktif di dalam amal. Nah, untuk itulah mari kita coba untuk bisa terus-menerus memegang pemahaman kita tentang kehidupan, bahwa hanya dengan berpegang pada tali-tali Allah, maka manusia akan mempunyai kekuatan, manusia akan mempunyai jaminan, manusia akan bisa terus tumbuh dan berkembang. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kelak akan bisa membawanya pada husnul khatimah. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kemudian kita meninggalkan Ramadan yang kemudian kita akan berjuang keras ya untuk menurunkan rahmat, karena di dalam Ramadan itu rahmat menjadi potensi dalam diri kita, tinggal bagaimana kita mengolahnya ya, maka kemudian akan terdapat suasana-suasana yang mudah ya, kemudian senang dan semangat dalam kebaikan. Namun setelah Ramadan Allah akan memberikan ya gambaran kepada kita, kekuatan Ramadan yang telah diambil itu benar-benar akan bisa menambah semangat dan menambah produktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan berbincang tentang saatnya meneguhkan kembali rasa ketundukan. Kenapa? Di dalam Ramadan kita sudah memperhatikan, kita sudah merasakan bahwa ternyata hidup itu memang berada pada kekuasaan Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang mengatur
ya seluruh alam dan seluruh isinya. Kita berpuasa itu karena perintah. Kita mau berpuasa karena punya keyakinan yang kuat bahwa perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita itu akan memberikan dampak yang sangat besar, sangat luas ya, dalam proses kehidupan kita. Kita berbuka ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita bangun untuk sahur dan kemudian berhenti pada waktu yang ditentukan. Dilarang di tengah-tengah itu kemudian kita merusak dengan hal-hal yang sia-sia. Semua kita jalankan sesuai dengan perintah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada manusia. Dan ketika manusia itu tidak melakukannya dengan ketundukan, maka dia akan dapati dirinya tidak akan produktif. Ya entah karena dia merasa tidak mendapatkan dampaknya, tidak mendapatkan suasana ya yang membuat kemudian dia lebih bersemangat dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa seluruh proses ketaatan yang kita lakukan itu dalam rangka menumbuhkan dan mengokohkan ketundukan. Maka dalam sebuah ayat dikatakan, belumkah ya tiba waktunya ya jiwa kita itu untuk tunduk sepenuhnya pada Allah. Banyak sekali manusia yang mau melakukan perintah ini, perintah itu dalam rangka agar dia mendapatkan banyak keuntungan dari hal-hal yang memang diberikan fadilah oleh Allah ya tentang berbagai perintah yang ada. Maka menghadirkan ketundukan, menyempurnakan ketundukan itu adalah sebuah perjuangan yang sangat mulia. Perjuangan yang memang dia memahami inti dari sebuah perjalanan kehidupan itu bagaimana terbentuk kamalul khudud, ya, ketundukan yang sempurna pada Allah. Karena dengan itulah maka manusia itu akan mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana kita tuh selalu bisa menghadirkan ketundukan pada setiap perintah. Tidak sekedar karena kita suka, tidak sekedar karena kita mau, tidak sekedar karena kita mampu, tetapi kita lakukan itu karena roh yang meningkatkan ya, rasa ketundukan kepada Allah. Yang pertama, Allah memberitahukan kepada kita bahwa mencintai Allah dengan segala sifatnya ya, itu menjadi bagian yang memang perlu selalu diasah. Ya, diasah. Maka Ramadan itu adalah sebuah pelatihan yang sangat penting ya, menjadi mega proyek Allah ya, untuk bagaimana manusia itu mengasah ya, kecintaan dan kedekatannya kepada Allah sehingga menghasilkan roh ya, ketundukan yang tinggi. Mencintai Allah dengan segala ya, segala sifatnya itu yang pertama, banyak mengingat Allah dengan segala hal yang ditetapkan. Banyak mengingat Allah dengan segala hal yang ditetapkan. Bagaimana kita selalu teringat bahwa Allah akan teguhkan kedudukan kita di bumi, peran kita di bumi. Ya. Ketika Allah tetapkan sebuah bentuk kewajiban beribadah padanya. Ya. Karena bagaimana kita memproses, memperbagus ibadah kita dengan segala ketundukan ya, akan menjadikan dia sampai kepada kedudukan la'alakum tattaqun, mempunyai sikap takwa. Nah, sikap takwa itulah yang kemudian oleh Allah akan diberikan bagian yang besar sebagai garis-garis kehidupan. Dia akan diberikan rahmat. Diberikan rahmat. Kita punya keyakinan betul ya, bahwa Allah itu akan memberikan Rahman dan Rahim. Ketika kemudian manusia itu merasa ragu, merasa sedih, merasa kecil, merasa tidak banyak bisa berbuat, ya,
Mungkin karena dia kurang membangun ya membangun rasa ketundukannya bahwa Allah itu melindungi orang-orang mukmin. Allah memberikan rahim khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka marilah kita terus memperbanyak ingatan kita pada Allah. Diperintahkannya kita ibadah, diperintahkan kita berzikir, mulai dari banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian wirid, kemudian berdoa. Maka di Ramadan kita ambil contoh 10 hari terakhir. Allah perintahkan kepada kita untuk banyak istighfar. Untuk banyak istighfar. Kenapa? Karena memang 10 hari terakhir ini memang sudah terjadi banyak penurunan stamina. Ya. Kalau dalam bahasa ibu-ibu itu setiap hari dia harus bangun, masih jam 1, kemudian tidur sejenak, bangun lagi jam 2 ya dan sebagainya. Itu kalau sudah dilakukan dalam waktu 10-20 hari lebih, itu sudah membuat kepala menjadi berat, pusing, ya, badan pun bungkah. Walaupun ada orang yang memang sudah bisa mencapai langkah-langkah yang tertib, ya, amal yang konstan dari awal, maka dia tetap hari-hari itu tetap bisa diwarnai dengan bacaan Quran yang banyak, ya, dengan wirid gitu. Namun pada 10 hari terakhir itu Allah memerintahkan kepada kita membiasakan untuk istighfar agar dekat, merasa mendapatkan jaminan yang besar dari Allah. Istighfar sebuah aktivitas yang sangat sederhana. Diperbolehkan kepada kita untuk beristighfar dengan istighfar yang sangat pendek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Ya. Terus yang banyak mengalir. Kalau kita bayangkan mengalir dalam lingkungan kita itu, banyak sekali orang tuh bisa mengerjakan rumah, mengerjakan pekerjaan dengan menyanyi. Kadang kalau mengerjakan serumah penuh, dapat berapa judul nyanyian. Mengalir. Kenapa dia bernyanyi? Dia kepengen terlihat gembira, kepengen terlihat bersemangat di dalam melakukan semua pekerjaannya. Namun di bulan Ramadan itu, Allah menyodorkan sebuah ketetapan. Cobalah, latihlah dirimu untuk banyak istighfar. Karena istighfar itu dia ada 2. Satu akan membersihkan jiwamu dari kotoran-kotoran dan membersihkan garis-garis kehidupan. Garis kehidupan. Ada seseorang itu yang ditetapkan, ada orang tuanya suka menipu lah, barangkali perampok lah, barangkali pernah membunuh lah, ya. Maka kemudian anaknya mendapatkan ciptaan garis itu. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari garis-garis yang tidak nyaman begitu? Maka Allah perintahkan di 10 hari terakhir itu untuk memperbanyak istighfar. Agar itu menjadi bagian kebiasaan yang mengalir. 10 hari, kali 700, 7.000 hari. Seperti kita melatih istighfar itu dalam waktu yang 10 tahun agar punya efek yang besar. Sampai ada sebuah hadis menyatakan, kalau kamu itu tidak punya sesuatu dalam kehidupanmu kecuali istighfar, maka istighfar itulah yang akan mencukupkan kebutuhan dalam hidup. Nah, itu tadi sebuah ketetapan Allah berikan kita dekat selalu mengingat ketetapan-ketetapan Allah, kemudian kita lakukan. Maka Allah akan membantu proses pembersihannya. Ada seorang pemuda dulu di Damaskus yang kemudian terlihat apapun yang dia kerjakan dia beristighfar. Nah, ketika ada seorang saya menyatakan, sejak kapan kamu beristighfar? Sejak kecil katanya. Lalu apa yang kamu dapat dari istighfarmu? Hampir semua keinginanku dipenuhi oleh Rabb, sekalipun tidak aku katakan. Bayangkan, prosesnya memang harus panjang, tidak istighfar sekali 2 kali. Namun di dalam Ramadan 10 hari terakhir itu menjadi bagian yang dilipatkan 700 kali lipat. Sehingga itu adalah bagian yang penting, ketetapan Allah yang harus kita sambut agar kita dekat, merasa mendapatkan
banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Selain membersihkan, istighfar itu berfungsi untuk menyuburkan tanah yang menjadi indikasi bahwa dia akan mendapatkan bagian penghasilan yang subur, menyuburkan rahim bagi orang-orang yang kemudian belum mendapatkan bagian putra, yang ketiga menyuburkan rezeki. Ya, dia akan diberikan banyak peluang bagaimana menghidupkan jiwanya, ya, dipertemukan dengan banyak hal sampai kemudian dijaminkan rezeki secara nominal. Yang ketiga, mendapatkan peluang yang tidak terduga. Nah, itu tadi sebuah ketetapan istighfar yang Allah berlakukan pada 10 hari terakhir. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha untuk mencintai Allah, mengingat banyak-banyak ketetapan yang diberikan, dan kemudian Allah memberikan perasaan cinta itu pada diri kita sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, ya, kita kagum pada ketetapan-ketetapan yang diberikan. Maka termasuk misalnya persoalan nikah. Ya. Ada orang yang menyatakan yang paling menguntungkan dalam proses pernikahan itu adalah merasa bahwa ketetapan itu Allah yang memberikan. Maka kemudian ketika terlihat sesuatu yang kurang dari pasangannya, maka kita pun ingat pada ketetapan Allah. Ketika pasangannya terlihat tidak menyenangkan, saya tahu bahwa Allah menyuruhku untuk bersabar. Dan ketika terlihat banyak hal yang menyenangkan dari pasangannya, maka dia pun teringat kepada Allah. Allah menyuruhku bersyukur, menampakkan kesyukuran, dan kemudian memberikan banyak menambahkan kebaikan dalam perjalananku. Ketika banyak hal yang menurut pikiran kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya, maka kita mencoba menahan diri. Karena kita tahu bahwa ketetapan-ketetapan Allah yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah hal yang menjadi misteri. Akan menjadi sebuah ledakan, akan menjadi sebuah hal yang istimewa bagi kita kalau kita mampu untuk menghadapi perlahan-lahan dan terus menghadapi segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu, ya, dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Sampai kemudian Allah memberikan sebuah balasan yang dengan itu maka kita akan sangat bersyukur. Dan ternyata semua yang diberikan Allah pada kita, masing-masing dari kita, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing. Kalau kemudian apa-apa yang kita lakukan kepada Allah itu tidak menjadikan kita kagum pada Allah, kita selalu kecewa. Kenapa saya diberikan istri yang begini, diberikan suami yang begini, diberikan keadaan kehidupan yang begini, dan lain sebagainya, ya. Maka itu akan menjauhkan, ya, jiwa ketundukan kita pada berbagai ketetapan yang ada. Akibatnya maka Allah pun, ya, akan menutup, ya, banyak jalan yang sehingga menjadikan kita itu tergulung dalam persoalan yang seolah-olah kita tidak bisa keluar. Sudah sering katakan, taruhlah itu adalah persoalan pernikahan. Kita itu memandang ketetapannya, bukan hasilnya. Yang kita syukuri itu adalah kesempatan menikah. Kenapa? Karena ketetapan menikah itulah yang kemudian itu meningkatkan balasan yang diberikan kepada kita. Menikah itu menjadikan kedudukan kita di antara penduduk langit pun menjadi lebih tinggi. Itu sebabnya kenapa setan itu sangat suka menggoda orang-orang yang menikah. Taruhlah dalam bahasa berselingkuh misalnya. Perselingkuhan itu bagi orang-orang yang berselingkuh itu akan merasa sangat bisa menikmati justru ketika sudah menikah. Kenapa setan membuat begitu? Karena perselingkuhan dalam proses yang sudah ada dalam pernikahan, maka dia mendapatkan dosa zina yang tidak terampuni. Karena hukumannya rajam sampai mati. Kalau kemudian hukuman itu tidak ditetapkan, maka dia akan mendapatkan sebuah hentakan kehinaan, ya, kesakitan, ya, dan rasa malu terus-menerus sampai akhir hayat kehidupannya.
Kecuali kemudian dia bertobat, maka Allah ringankan. Namun balasan itu tidak bisa diakhirkan. Nah, itu tadi ketika seseorang tidak tunduk. Ya. Kenapa? Merasa bahwa ketetapan Allah tidak pas. Kita harus berusaha yang lebih baik, berusaha yang lebih bahagia, mencari keasikan dan lain sebagainya. Keluar dari ketetapan-ketetapan, maka kemudian setan akan menggulung, ya, seperti obat nyamuk gitu ya. Kita tidak bisa keluar. Kita tidak bisa keluar. Akibatnya akhirnya ya sudahlah, kita mengikuti ya proses yang kemudian akan mendatangkan balasan yang mengerikan bertubi-tubi. Yang terakhir, kemudian ridho. Ya, jadi yang namanya mencintai itu selain kagum, dia ridho untuk melaksanakan taatan ya, dengan seluruh dampak prosesnya. Ya. Hidup itu berbicara masalah bagaimana kita bisa mengembangkan dan menguatkan roh, bukan berbicara tentang dampaknya. Nah, manusia itu kadang-kadang hanya memperhatikan hasil. Dia merasa iri kepada temannya yang terlihat bahagia dalam pernikahan, terlihat romantis dalam pernikahan, terlihat mendapatkan banyak hal dalam pernikahan, mendapatkan anak-anak yang cantik, cakep dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian dia tidak bisa ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Nah, itu yang kemudian menjadikan banyak hal dalam kehidupan kita itu tidak akan kita bisa nikmati. Bahkan tidak bisa kita tumbuh kembangkan. Nah, kita diperintahkan untuk ridho terhadap semua yang diberikan kepada kita dan kemudian berusaha keras ya untuk mengambil atau menahan ya dampak prosesnya. Ada banyak cerita ya. Kalau seseorang itu kemudian tidak mau, dia kepengen menunjukkan kepada Allah bahwa aku harus berusaha, bahwa aku harus bisa. Ya. Keangkuhan-keangkuhan itu yang kemudian akan dijawab oleh Allah, dibalas dengan balasan yang seketika. Ya. Ketika orang Jepang itu merasa terus-menerus mendapatkan sebuah kemajuan yang sangat besar. Ketika terjadi gempa, ya kesana kemari mereka berusaha untuk berkumpul mengeluarkan seluruh pemikiran kecerdasannya, ya untuk mencari alat, ya bagaimana bisa mendeteksi akan datangnya gempa, ya hanya ketika bahkan gempa itu belum meledak beberapa detik, dan ternyata mereka akan mengatakan kita akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita kalau mau memaksimalkan kemampuan pemikirannya, kita akan bisa berbuat apapun. Dan ternyata ketika peresmian gedung untuk deteksi gempa itu, belnya dipejet, ya dipejetnya bel itu ternyata memberikan ledakan yang besar karena ternyata pusat gempa itu ada di bawah gedung yang dibangun. Ada juga dulu pernah saya sampaikan cerita tentang seorang presiden. Dia berusaha keras untuk memenuhi kampanye dalam sebuah pemilu. Semua hal dia lakukan. Dan ternyata dia memang mendapatkan suara yang sangat besar. Dia mendapatkan 500.000 suara. Ya, sehingga tidak akan tertandingi. Maka dia katakan bahkan Tuhan pun ya tidak akan bisa menghentikan saya untuk maju menuju kepada presiden. Dan memang dia menang, telak. Semua berbahagia, diadakan pesta-pesta kemenangan. Namun 1 hari sebelum pelantikan presiden, Allah mencabut nyawanya. Ya. Sehingga batasan-batasan kekuasaan penuh yang diberikan Allah kepada manusia itu hilang begitu saja. Ya, nah, untuk itu marilah kita pahami untuk melatih keridhaan kita. Kalau toh kemudian kita diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin Allah memang melihat bahwa kita itu kurang membangun jiwa kesabaran kita. Kalau toh terlihat Allah itu memberikan kepada kita proses kehidupan yang panjang,
panjang itu tidak mapan-mapan hidupnya ya. Kemudian banyak hal yang terjadi ya. Allah berikan sakit, kemudian sembuh sakit lagi, ada lagi apa dan sebagainya. Kalau toh Allah memberikan banyak ujian itu tentang waktu yang panjang, bersabarlah. Karena memang kekurangan kita adalah bagaimana menahan diri. Seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita, seluruh ketetapan yang diberikan kepada manusia, itu Allah hanya kepingin melihat seberapa kuat kita bisa menahan diri untuk tetap melakukannya. Sepanjang apa kekuatan kita, maka kemudian Allah pun yang kemudian akan mempermudah. Allah pun yang akan memberikan jawaban dari ujian kita. Diminta dari manusia berlapang dada, ridho, bertahan untuk tetap menghadapi. Ya. Akhirnya Allah yang akan menentukan. Terakhir ya, tunduk sepenuhnya. Ketika orang itu mencintai Allah, maka dia akan tunduk sepenuhnya. Yang dinamakan tunduk sepenuhnya itu akan mengembangkan fitrah. Ketundukan yang benar itu mengembangkan fitrah. Apa itu fitrah? Kecenderungan pada kebaikan. Ketika seseorang itu punya ketundukan, bagi saya Allah lah yang harus diikuti. Apapun yang terjadi, maka fitrahnya berkembang. Reaksi bagaimana dia memunculkan kreativitas kebaikan, mempunyai kekuatan yang besar untuk selalu berbuat baik dalam keadaan apapun, dimanapun dia berada, itu akan berkembang ketika dia sudah mampu ya, mewujudkan rasa ketundukan yang bagus kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberikan makna pada ruh. Ruh yang kuat, ruh yang dilandasi oleh ketundukan yang bersih, itu akan selalu terpancar, ya, mempunyai kekuatan yang besar. Kalaupun toh dia itu hanya punya fasilitas terbatas, punya keadaan fisik bahkan yang tidak lengkap, itu tidak akan pernah mempengaruhi. Dia akan terus mendapatkan bagian yang tertinggi dalam langkah perjuangannya. Dan kemudian Allah ya yang akan menentukan hasilnya. Apa manusia tidak bisa melihat hasil? Bisa. Kalau kita mau melihat hasil dalam rangka untuk menyempurnakan prosesnya. Ya. Kalau orang itu konsentrasi pada hasil, nah biasanya manusia itu akan terlihat satu ciri khas, bingungi. Maka 10 hari terakhir itu banyak yang bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Kan? Ya kan? Apa baca Quran dulu, apa istighfar dulu, apa wirid dulu, apa semua menjadi bingung. Padahal Lailatul Qadar itu adalah bagian hadiah. Lailatul Qadar itu apa? Allah akan memberikan kelapangan kepada orang yang siapa? Orang yang membangun kebiasaan tertib dan kokoh ya. Dalam apa? Mensucikan rohnya, menguatkan rohnya. Maka kemudian Allah berikan balasan. Apa itu? Kelapangan. Apapun yang terjadi, dia tidak masalah. Dia akan terus berupaya. Dia akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, mengembangkan fitrahnya, menguatkan rohnya. Karena hidup itu sebuah misteri, jadi dia harus selalu siap-siaga. Yang kedua, memperbarui iman. Ya, jadi Ramadan itu juga diberitakan kepada kita selain proses mencintai Allah, itu memperbarui iman. Selalu menguatkan keterikatan kepada perintah, aturan, dan bersungguh-sungguh dalam proses. Ya, jadi sampai kemudian sudah tua pun ya, sampai sudah tua pun dia tetap memperbarui keterikatan. Bahkan orang-orang yang suka memperbarui keimanan itu dia akan merasa betul ya bahwa proses itu memang harus ditingkatkan ketika diuji. Saya dulu tahun 98 itu ya sering mengisi ke Genuk apa namanya, Genuk mana itu ya, Sultan Agung itu sana, Genuk Demak. Saya ngisi jam 1 ya, setelah saya ngisi di rumah, kemudian saya ngisi sana. Saya naik angkot. Naik angkot itu ada di situ bertemu dengan mbah-mbah yang sudah mau pulang dari pasar.
ada yang tempenya sudah membusuk, sehingga kemudian membuat suasana angkot itu menjadi sangat khas sekali. Dan mbahnya itu menikmati sekali kehidupannya. Dia naik ke angkot ya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah ya. Nanti menjatuhkan ya ketika dia duduknya agak tersorok innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dan terus dia mengucap. Nah, sopirnya itu karena tidak biasa begitu, maka dia katakan, "Mbah, meneng rak Mbah ya, diem," katanya. "Kalau kamu tuh ngomong terus ya, aku nggak jalan." Mbahnya santai aja, dia ketawa. "Alah nang, wong nyebut aja kok nggak boleh, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya nyebut lagi." Ya. Maka mbahnya itu saya tanya, "Mbah, ini mau jualan apa mau pulang?" Saya bilang, "Oh, pulang, Duk," katanya gitu. Lah, rumahnya mana? Rumahnya Genuk. Yang Genuk. Jualannya di Sampangan, jauh sekali. Ya, saya bilang kok jualannya jauh banget. Jualannya gitu, ada tempe bosok, ada yang dan sebagainya. Lah wis Gusti Allah ku memang maringi rezekine neng kono, begitu saja. Sederhana saja. Pun piteng tahun, wah ya wis akeh aku enom Duk, ya wis mungkin selawe apa 30 tahun. Dia lalu ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Dan dia terus bisa melakukan banyak hal. Dia bisa berdagang, dia bisa nyumbang, dia bisa nengok orang yang sakit, dan lain sebagainya. Kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi ketetapan-ketetapan yang dalam bahasa kita tidak menguntungkan. Namun rohnya yang selalu siap, walaupun dia dicerca sedemikian rupa, itu memperlihatkan bahwa orang-orang yang memang mempunyai keimanan yang kuat, ya, mengikatkan diri pada Allah. Pokoknya apa-apa saja yang kemudian Allah berikan itu, ya mengko nek wis mbae rak kuat ya, wis kudu ganti ya wis engko sing ngatur Gusti Allah gitu ya. Artinya banyak. Nah kita itu kadang-kadang belum sampai pada waktunya. Apa ciri sebuah aktivitas itu berhasil? Ketika aktivitas kita, kerja kita, proses kita berkeluarga, proses kita bertangga dan lain sebagainya itu membuahkan, menumbuh kembangkan roh, berkembang perasaan syukur, berkembang perasaan sabar, berkembang perasaan kita bertawakal. Ya. Itu artinya proses perjalanan kehidupan kita itu berhasil. Dan ketika tidak menumbuhkan sifat-sifat utama itu, maka Allah akan menguji panjang pendeknya tergantung bagaimana kita bisa memunculkan kebersihan-kebersihan dari jiwa kita. Namun ketika kemudian orang tidak peduli, kerja jatuh bangun ya, kemudian dia berusaha menikmati ya kehidupan dunia dan sedemikian rupa, maka tambah panjang, prosesnya tambah panjang. Karena memang yang diminta, yang akan dinilai, yang akan dilihat tidak muncul-muncul. Namun itulah manusia. Ada yang kemudian bertanya, jadi kondisi ujian itu kan berbeda-beda, ya kan? Tergantung suasana yang ada. Tentu saja di kota, ya itu virusnya juga sudah sangat tajam. Ya karena di situ berkembang semua banyak hal kebatilan. Berbeda dengan di desa, ya kan? Nah, sehingga perkembangan kita terhadap tertutupnya roh, tertutupnya basyirah dari hal-hal yang baik itu juga semakin cepat. Anak-anak di kota ya itu mereka sangat sulit untuk berkonsentrasi sekedar berbakti kepada orang tuanya, sekedar bagaimana dia takdim, menghormati, memuliakan. Berbeda dengan anak-anak desa. Kenapa? Karena memang pandangan tentang itu tidak sangat kuat, ya, tidak sangat kuat. Bagaimana anak itu kemudian berkembang sedemikian rupa, ya pandangan dunia itu sangat banyak sehingga dia juga anak itu adanya dorongan nafsu, ya keinginan yang sangat banyak itu menyebabkan kemudian dia berlaku ya di luar kontrol jiwa. Nah, untuk itulah marilah kita coba setelah kemudian nanti Ramadan itu berusaha selalu mengikatkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan keimanan ya, sehingga kita tahu bahwa segala sesuatu yang kemudian ditetapkan kepada kita, dikembalikan pada kita itu untuk menilai
sejauh mana kemudian hasil ya dari kebaikan-kebaikan itu tumbuh kembang dalam diri kita. Yang terakhir, memberlakukan dunia sebagai sarana, bukan tujuan, sehingga tidak mengotori dan menghalami tumbuh kembang jiwa. Sekali lagi, orang itu sangat sering salah paham. Dia mengukur keberhasilan dunia dengan bahasa kebahagiaan. Dia mengukur keberhasilan kehidupan itu ya, dengan bagaimana dia bisa menikmati semua hal. Bisa mendapatkan kenyamanan yang paling tinggi. Bisa terus asik dalam kehidupan. Ya, itu artinya dunia sudah menjadi tujuan, bukan sarana. Maka demikian juga kita menikah misalnya. Itu sarana. Sarana dalam apa? Sarana agar kita itu mempunyai teman, berbincang-bincang, merencanakan kebaikan yang lebih banyak. Kalau kemudian menjadi tujuan, maka kita merasa kurang cocok lah, sekarang kurang bahagia lah, kemudian menjadi sudah berubah lah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian kita sudah masing-masing terpisah dengan suasana yang berbeda. Sering kita ingatkan. Energi itu ya itu transfer energi itu otomatis. Jadi ketika kita tuh berada pada lingkungan kerja yang mereka memang mengagungkan ya atau meninggikan bagian motivasi, produktivitas harus kaya ya, seluruh yang terlihat itu terlihat cantik ya, terlihat semua menjadi mapan gitu ya. Nah, transfer energinya otomatis. Maka kita pun terlihat akan kemudian menjadi sedih atau bersemangat untuk menghilangkan semua aktivitas selain mencari duit. Demikian juga ketika kita berada pada kondisi atau lingkungan yang baik. Maka transfer energi pun akan menjadi otomatis. Nah, untuk itu kita diharapkan untuk bisa mempunyai ketundukan, memperbaharui iman setiap saat agar kita tidak selalu diombang-ambingkan ya, oleh perubahan-perubahan energi yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mempunyai energi yang besar ya, dulu sudah saya sampaikan, kita itu nyala aura kita itu tidak kuat, maka itu akan segera diberangus ya. Ada orang yang memang maksiatnya tinggi walaupun kelihatan kaya, walaupun kelihatan cakep dan lain sebagainya, kemudian mempengaruhi ya, kita merasa wah enak ya jadi orang kaya, orangnya cakep, disukai banyak orang. Nah, sinar kita itu menjadi redup. Nah, ketika sinarnya redup, maka apapun yang dilakukan tidak sampai langit, sehingga tidak mendapat kebantuan energi ya dari langit. Dalam kehidupan biasa juga begitu, ketika kita di rumah, ketika kita berada di lingkungan dan lain sebagainya, kalau kita tidak berusaha terus meningkatkan energi kita terbelenggu oleh banyak hal yang bentuknya dunia. Dunia itu memang sesuatu yang sangat tajam. Ya. Sehingga tanpa terasa dunia itu tajam, seperti pisau yang sangat tajam. Kita pegang tahu-tahu sudah bergores dan tidak terasa. Nah, itu ditunjukkan ketika riwayat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu kemudian dikeluarkan ya, karena istri pejabat itu pada dicaci maki, bagaimana mungkin istri pejabat yang sudah cantik, dia istri pejabat bisa kemudian tergoda dengan narapidana. Maka orang masing-masing dipegangi pisau yang tajam ya, kemudian disuruh mengiris sayur dan Nabi Yusuf dikeluarkan. Maka wanita yang mengiris itu melihat dan terpesona dengan Nabi Yusuf itu sampai jari-jarinya terpotong pun tidak terasa. Itu dunia. Kita akan semakin kita perhatian, apalagi kemudian senang pada dunia. Dunia itu apa? Kenikmatan. Dunia itu apa? Kenyamanan. Dunia itu apa? Keasikan. Dunia itu apa? Kemegahan. Semua hal yang membuat kita, alasan kita biar lebih nyaman, lebih asik, lebih nikmat ya. Maka hampir semua tidak sekedar makanan,
Maka ujian yang pertama di bulan Ramadan itu terhadap makanan. Namun semua bentuk itu akan mengarah ke sana. Kita lebih asik berbincang-bincang kepada orang yang bukan muhrim. Kita lebih asik ya untuk memandang segala sesuatu yang menjadikan kita itu terbangkit ya, gairah kita ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu cobalah kita sadari bahwa dunia itu sarana. Sarana untuk apa? Sarana agar kita itu bisa ya memakainya untuk menjadikan produktivitas amal-amal kita. Bagaimana kita bisa banyak bersedekah ya. Dan dengan itu Allah akan mudahkan dengan kemudahan yang besar. Bahkan Allah katakan dibangunkan. Fa'amaman a'tawatako wasodako bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Dibangunkan. Belum lagi kita lewat sudah dibangunkan jalan yang mudah. Ya, kenapa? Ya kan tadi dia menggunakan dunia sebagai sarana. Ya, bagaimana dia bisa bicara, maka bicaralah dengan baiknya. Kalau dia kemudian punya rumah yang besar, jadikanlah dia rumah yang bisa dipakai untuk kemanfaatan. Mulai dari taklim, mulai dari pembinaan dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian mempunyai uang yang banyak, banyaklah. Ya, kemudian mulai dari kita bersedekah, berinfak, berzakat, ya, berkorban. Nah, sehingga kemudian sarana itu akan menjadikan kita lebih banyak, lebih melejit. Begitu ibu-ibu. Sebuah hal yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita berupaya susah payah hidup dengan segala macam pernek-perneknya. Ya. Namun yang terlupa dari kita justru yang terpenting. Bagaimana membangun ketundukan. Ketundukan. Kita lakukan sami'na wa ata'na. Ketundukan kita. Meyakini bahwa semua yang diperintahkan harus kita upayakan. Terus. Sehingga Allah memberikan itu kepada kita. Menjadi bagian yang menjadi modal kita untuk memproses dunia. Bahkan semua hal yang sebenarnya memang diinginkan manusia itu pun akan diberikan Allah. Ketika manusia berkonsentrasi bagaimana mewujudkan ketundukan. Ibu-ibu rahmatullah, barangkali itu yang butuh kami ingatkan, karena nanti sesudah Ramadan kita bertemu dengan Syawal ya, maka ukuran-ukuran kehidupan kita menjadi kacau ya, karena banyak hal yang kemudian terjadi. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu untuk mengambil bagian-bagian yang memang kita upayakan dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang selalu konsentrasi kepada perintah sehingga menundukkan hati kita. Jangan konsentrasi pada apa-apa yang terjadi pada diri kita. Ya, kita harus konsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuh kembangkan jiwa kita. Terakhir, karena ini pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan dan kemudian nanti kita akan off dulu selama bulan Syawal karena banyak silaturahim yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal yang kita lakukan, ibadah kita, sedekah kita, kebaikan kita, puasa kita, dan mudah-mudahan Allah tumbuh kembangkan setelah Ramadan menjadi bagian yang sangat menggembirakan ya penanamnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah berikan balasan-balasan dari amal yang diterima, dan jangan lupa terus beramal dan terus berdoa untuk Allah menerima amal-amal kita agar tidak tumbuh kesombongan dalam jiwa kita. Begitu ibu-ibu, marilah kita tutup kajian terakhir kita. Mudah-mudahan Allah ikatkan hati kita dengan doa-doa dan kemudian menjadikan kita pun bisa saling ya mengirimkan nilai dari amal-amal kita dan menjadi ikatan yang kuat ya untuk saling menjaga dalam kebaikan. Ila hadinya wa fi ridailah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratin maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika wa takunana minal mumtarin. Maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.